Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami. Yuk disimak. Kelompok 11 terdiri dari Elizabeth Ella dengan NIU 423517, kemudian ada Virena Setianti dengan NIU 426700, terakhir ada Venesia Alison dengan NIU 429595. Yuk langsung kita bahas saja kasus pertama. Di sini kami diminta untuk membuat desain pengembangan produk vitamin K dan vitamin D. Di sini kita semua tahu bahwa semakin bertambahnya umur, maka kemampuan organ tubuh akan berkurang, serta semakin berkurangnya massa tulang. Namun teman-teman jangan khawatir, potensi perburukan tersebut dapat dicegah dengan konsumsi suplemen. Suplemen bisa memenuhi kebutuhan asupan harian untuk menjaga fungsi organ dan tulang. Salah satunya adalah suplemen vitamin D3 dan vitamin K2. Kombinasi dua vitamin tersebut diklaim mampu menjaga sistem imunitas tubuh, kesehatan tulang, dan kesehatan jantung. Dilihat dari sifat vitamin D3 plus K2 yang tidak larut air, maka suplemen dikonsumsi dalam bentuk soft capsule untuk meningkatkan absorpsi dan bioavailabilitas. Dosis vitamin K2 yang diberikan sebesar 90 mikrogram per hari, sedangkan vitamin D sebesar 5.000 international unit per hari. Dalam proses pembuatan suplemen dibutuhkan bahan tambahan berupa MCC sebagai pengikat, kemudian ada magnesium stearat sebagai lubrikan, kemudian ada silikon dioksida sebagai adsorben dan juga memiliki fungsi untuk memperbaiki kualitas matriks tulang dan memfasilitasi mineralisasi tulang. Terakhir ada modified cellulose capsule sebagai bahan dari cangkang kapsul. Suplemen dikemas dalam botol plastik HDPE, lalu dimasukkan ke dalam box. Terdapat pula informasi nilai gizi pada kemasan. Vitamin D dengan sajian perkemasan sebanyak 125 mikrogram memiliki angka kecukupan gizi sebesar 625%. Untuk vitamin K2 dengan sajian perkemasan sebanyak 90 mikrogram memiliki angka kecukupan gizi sebesar 135%. Persen AKG dihitung berdasarkan kebutuhan energi 2150 kilokalori. Kegunaan serta petunjuk penggunaan suplemen vitamin D plus K2 di mana sebagai suplemen untuk orang dewasa, vitamin ini dapat dikonsumsi 1 tablet sehari setelah makan. Sebelum produk diedarkan harus dilakukan evaluasi sediaan. Produk dinyatakan layak apabila memenuhi syarat berdasarkan peraturan BPOM dan Farmakope Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada organoleptik. Pengamatan dilakukan terhadap bentuk, rasa, bau, dan warna. Kemudian untuk waktu hancur harus kurang dari 60 menit. Untuk keseragaman bobot, perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari 7,5%. Dan untuk setiap 2 kapsul tidak boleh lebih dari 15%. Kemudian tidak boleh melebihi angka cemaran mikroba dan logam berat sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia. Yang terakhir, identifikasi bahan aktif dan penetapan kadar harus sesuai dengan klaim di label. Apabila produk telah memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diperoleh izin edar dari BPOM yang menyatakan bahwa produk aman dikonsumsi oleh masyarakat. Pada kasus 2 diberikan suplemen VEX suatu produk tablet suplemen. Berdasarkan suplemen VEX tersebut, apakah produk dapat diterima Badan Pengawas Obat dan Makanan? Suplemen yang akan dipasarkan tentunya harus melalui uji yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Baru nantinya produk yang lolos uji dan sesuai dengan batas yang ditetapkan dapat dipasarkan ke masyarakat. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan, ada satu komponen yaitu niacin yang melebihi batas konsumsi harian, di mana batas yang ditentukan adalah sebesar 15 mg per hari, sedangkan suplemen tersebut mengandung 20 mg niacin. Untuk vitamin D, Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan bahwa batas maksimum per hari yang dikonsumsi adalah 400 international unit. Sedangkan pada suplemen mengandung 1000 international unit.
Namun, menurut keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 020112082035 tentang penetapan vitamin D 1000 International Unit sebagai suplemen kesehatan, maka vitamin D tersebut dapat diedarkan. Sedangkan untuk batas konsumsi klorid sendiri mengacu pada PMK RI nomor 28 tahun 2019 tentang kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Kandungan klorid pada suplemen tersebut tidak melebihi angka kecukupan mineral per orang per harinya, sehingga jumlah klorid pada suplemen dapat diterima. Berdasarkan analisis di atas, maka suplemen kesehatan tersebut tidak dapat diterima karena adanya satu komponen yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu niacin. Sekian video dari kelompok 11, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.